Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain ba'du. Yang terhormat kepada pihak Hidayah selaku pengasuh pondok pesantren perkembangan Rabbil Hidayah, dan yang terhormat kepada guru-guru dan para staf dari Al-Quran Rabbil Hidayah, dan yang terhormat juga kepada guru-guru saya, teman-teman saya di rumah, dan kalau saya di rumah semoga saya selalu yang dapat rahmat hidayahnya. Pada pagi hari ini saya mempresentasikan saya berdul jantung. Nah, darah itu dapat mengalir ke tubuh kita disebabkan adanya jantung yang memompa darah. Jantung yang berperan sebagai pemompa darah yang disebut dengan disebut jantung. Jantung itu terdiri atas empat ruang, yaitu serambi kiri dan serambi kanan serta bilik kiri dan bilik kanan. Serambi jantung terletak pada bagian atas, dengan bilik jantung terletak di sebelah bawah. Serambi jantung terletak di bagian atas. Darah dari seluruh tubuh akan masuk pertama kali ke serambi kanan, sehingga darah dalam serambi kanan banyak mengandung CO2 dari serambi kanan. Darah akan melewati katup tricuspidalis menuju bilik kanan. Katup ini berfungsi agar darah dapat kembali ke serambi kanan. Nah, darah yang ada dalam bilik kanan dipompa oleh bilik kanan melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru agar CO2 dalam darah terlepas dan terjadi pengikatan O2. Nah, darah dari paru-paru mengalir melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri, sehingga darah dalam serambi kiri banyak mengandung O2. Darah dari serambi kiri turun melalui katup bicuspidalis menuju pembuluh aorta. Jika jantung harus berdenyut sehingga jika jantung harus berdenyut berdasarkan perintah, saat kamu tertidur jantung akan berhenti berdenyut sehingga tidak dapat memompa darah ke seluruh tubuh. Hal ini mengakibatkan sel-sel tubuh tidak mendapat pasokan O2, nutrisi dan zat-zat sisa metabolismenya tidak dapat diangkut oleh darah. Nah, apa yang akan terjadi jika demikian? Nah, alhamdulillahnya Tuhan yang telah merancang kerja jantung secara otomatis. Nah, kita lanjut ke pembuluh darah. Pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pembuluh nadi, pembuluh balik, dan pembuluh kapiler. Arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah ke luar jantung, sedangkan vena mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Nah, arteri berisi darah yang mengandung oksigen kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Vena berisi darah banyak mengandung karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Nah, terus ujung arteri dan vena bercabang-cabang menjadi pembuluh kecil yang disebut pembuluh kapiler. Nah, pada pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida antara darah dengan jaringan tubuh. Nah, kita lanjut ke peredaran darah pada manusia. Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar karena darah selalu beredar dalam pembuluh darah. Nah, setiap beredar darah melewati jantung 2 kali sehingga disebut peredaran darah ganda. Pada peredaran darah ganda tersebut dikenal peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung bilik kanan menuju ke paru-paru kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, frekuensi denyut jantung. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Di antaranya adalah jenis kelamin dan aktivitas tubuh dan beberapa hal berikut. Nah, kegiatan atau aktivitas tubuh.
Orang yang melakukan aktivitas mengeluarkan lebih banyak sumber energi berupa glukosa dan oksigen dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas seperti duduk santai atau tiduran. Jenis kelamin, pada umumnya perempuan memiliki frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi daripada laki-laki. Pada kondisi normal, denyut jantung perempuan berkisar antara 72 sampai 80 denyutan per menit, sedangkan denyut jantung laki-laki berkisar antara 64 sampai 70 denyutan. Suhu tubuh, semakin tinggi suhu tubuh maka semakin cepat frekuensi denyut jantung. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan metabolisme sehingga diperlukan peningkatan pasokan O2 dan pengeluaran CO2. Dan yang kedua dari terakhir adalah umur. Nah, pada janin denyut jantung dapat mencapai 140 sampai 160 denyutan per menit. Semakin bertambah umur seseorang, semakin turun frekuensi denyut jantung. Dan yang terakhir adalah komposisi ion. Berdenyutnya jantung secara normal tergantung pada keseimbangan komposisi ion di dalam darah. Ketidakseimbangan ion dapat menyebabkan bahaya bagi jantung. Nah, oke, sekian dari saya, kurang minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.